Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat juga. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa yang saya hormati kepada Wakil PT Syariah Mobilindo Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan juga yang saya hormati pada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilimpahkan selalu rezekinya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dan tasawuf untuk meningkatkan kualitas iman dan jiwa diri kita masing-masing. Apa sih itu hikmah? Ya, hikmah adalah suatu pengetahuan dan juga pemahaman yang terhadap mendalam pada agama dan kehidupan. Ya, dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah 269, hikmah ini adalah suatu ilmu, ya, ilmu atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan suatu keputusan, artinya suatu kebaikan dari Allah langsung kepada hambanya, ya. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan hikmah, itu adalah tasawuf. Tasawuf itu cabangnya dari hikmah, ya. Ada namanya kitab tasawuf, ilmu tasawuf, ya, itu yang biasa diajarkan oleh para wali-waliullah yang sudah mendalam. Artinya di sini ibaratkan kita belajar memakai akal, ya, akal kita. Akal kita kalau di biasa kuliah itu logika, ya, filsafat namanya. Kalau ini ilmu tasawuf, yaitu bisa jadi menyucikan diri kita, ya, kita mengendalikan hawa nafsu dan juga pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui apa? Ya, kita dekatnya melalui ibadah. Ilmu tasawuf itu banyak ibadah, ya. Zuhud itu artinya apa? Meninggalkan perkara dunia, serta, ya, akhlak paling penting, ya, akhlak ya baik, ya, akhlak yang baik termasuk juga terdalam ilmu tasawuf, gitu. Tasawuf juga bukan ajaran baru, ajaran ini udah dari zamannya Syekh Abdul Qadir, ya, Syekh Abdul Qadir sampai zamannya Nabi Allah, gitu, ya. Dia itu berserah diri, ya, kepada Allah, ya. Artinya apa? Bisa jadi kita hanya bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya, terus menerus, ya, kita bergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia, gitu. Jadi itu udah tingkatannya beda lagi kalau udah mendapatkan ilmu tasawuf. Dulu belajar cuman susah memperdalamnya. Pasti yang paling sulit itu adalah istiqomahnya, ya, menjalankannya. Ilmunya mah udah tahu, ya, istiqomahnya yang paling berat banget.
Gitu. Di sini juga ada suatu cerita tentang seorang sufi. Ya, sufi itu kalau di Arab tuh orang soleh, ya, dengan pencuri. Ya, ini suatu cerita sama seperti Syekh Abdul Qadir. Beliau pernah kemalingan, ya, kemalingan atau mencuri, gitu. Ada suatu pencuri, ya, membobol rumah beliau, membobol seorang sufi. Dia ingin mengambil harta-hartanya, namun ketika sudah membobol, sudah masuk ke rumahnya, seorang sufi pun datang, ya. Lalu si pencuri pun lari, ya. Tapi apa? Seorang sufi, ya, seorang sufi itu lalu berlari juga, bukan mengejar, tapi beliau akhirnya mengasih di kasur, ya, kasur. Lalu beliau bertanya seorang pencuri tersebut, "Kenapa engkau mengasih kasur kepada saya?" "Karena engkau telah mencuri tapi tidak dapat apa-apa." Ya, rugi jadinya, takut rugi. Jadi seorang pencuri tersebut akhirnya bertobat. Sama juga Syekh Abdul Qadir, beliau ingin berangkat mencari ilmu ke Madinah kalau nggak salah. Ya, beliau berangkat, ya. Tapi ada suatu pesan dari ibunya begini. Suatu pesan dari ibunya, "Nak, bila mana ada seorang bertanya atau bertanya apapun itu, jawablah dengan jujur, ya, jawablah dengan jujur." Lalu beliau berangkat bersama ibaratnya kalau kita travel, ya, bersama rombongannya ke Madinah. Lalu di pertengahan jalan beliau terdapat perompak, artinya perampok, ya, perampok di Arab itu. Beliau ditanya oleh perampok tersebut, ya, "Apa yang kamu bawa?" Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya hanya membawa berapa dirham gitu." Ya, berapa dirham, 5 dirham atau segala macam. Ya. Saya hanya membawa 5 dirham. Lalu Syekh Abdul Qadir mengasihi. Lalu seorang pencuri pun terheran-heran, "Nah, kenapa engkau memberi semuanya kepada saya?" "Karena saya telah diamanatkan oleh ibu saya, ya, setiap orang yang menanyakan sesuatu berkatalah dengan jujur." Lalu seorang pencuri pun merasa tidak enak, ya, tidak enak. Dia lalu menangis kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau pun langsung bertaubat, ya. Makanya Syekh Abdul Qadir itu terkenal seorang bukan wali kutub. Kalau wali kutub pemegang pemegang semua para wali-walinya Allah, gitu. Ada juga, ya, wali yang terlaknat, ya. Kalian pernah dengar Syekh Al-Barsisoh? Beliau adalah seorang sufi terkenal di Arab, tapi beliau meninggal tidak diterima bumi, tidak diterima langit, gitu. Karena apa? Karena beliau tergoda oleh setan, ya. Suatu cerita banyak nih, panjang ceritanya tentang Syekh Al-Barsisoh, ya. Beliau dia ini seorang ahli ibadah, telaten semua ibadahnya, tapi beliau tertipu oleh setan, gitu. Di sini yang pertama, permintaan dari titipan saudarinya, ya. Suatu hari 3 orang laki-laki ingin pergi berjihad. Mereka memiliki seorang saudara atau perempuan, gitu, saudari, yang tidak bisa ikut bersama mereka. Lalu Al-Barsisoh ini adalah orang yang soleh. Mereka meminta izin, ya,
kepada saudari mereka di dekat tempat tinggal Arbasiso, ya. Awalnya Arbasiso menolak, ya, Syekh tersebut menolak karena takut terkena fitnah, ya. Pasti kita dekat dengan perempuan atau lawan dari kita pasti akan terdapat fitnah, ya. Lalu ada yang membisikkan seperti ini, ya. Ini kebaikan jika kau tidak melaksanakannya atau jika kau tolak, ya, siapa lagi yang akan menjaganya dengan baik, ya. Lalu akhirnya Al-Barsisah pun setuju, ya, menerima penawaran atau menjaga seorang saudarinya dari 3 orang lelaki itu. Lalu di situ beliau bermulai mengobrol lama, ya. Lalu Al-Barsisah merasa ia mulai mengantarkan makanan langsung, lalu menenangkan hatinya. Dari percakapan tersebut mulailah Al-Barsisah terpincut, ya, pada seorang perempuan, ya. Beliau akhirnya pun berzina, ya, di situ karena godaan setannya, gitu, godaan setan. Lalu beliau pun mengikuti, ya, godaan setan itu. Beliau mengatakan bahwa si cewek ini adalah kayak cerita Walid gitu, ya, utusan, ya, utusan. Sebelum Walid pun sudah ada, itu namanya Syekh Al-Barsisah. Lalu beliau berzina terus sampai mempunyai anak, lalu beliau membunuhnya, ya. Lalu juga beliau mabuk segala macam sampai akhirnya anak dan wanita tersebut dikubur hidup-hidup, lalu beliau pun meninggal karena mabuk, gitu. Lalu akhirnya beliau tidak diterima bumi dan juga tidak diterima langit. Kuburannya pun sampai ditimpa sama beton. Masih ada kuburannya di Mesir atau di Mesir masih ada, ya. Kalian kalau ke sono masuk kayak museum gitu, itu baunya nggak ketahan, ya, kayak bau bangke gitulah, sampai luar-luar gitu. Itu Syekh Al-Barsisah, ya, kisahnya. Saking padahal beliau ulama, ya, terkenal, namun terkena godaan setan. Jadi begitu, apalagi kita, ya, yang sering hilaf, ya, hilaf terus, artinya sering maksiat juga sama, gitu. Oke, itu aja penjelasan saya. Terima kasih. Yang bertanya nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.